Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifia Zahra Aidia Putri dari kelas 9A. Di sini saya akan mempresentasikan materi pelajaran SKI bab 1, yaitu Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia. Pembahasan sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, kondisi masyarakat sebelum Islam. Yang kedua, masuknya Islam ke Indonesia. Yang ketiga, teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang keempat, faktor penyebab Islam cepat berkembang di Indonesia. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Masyarakat yang tinggal di Indonesia sebelum Islam sudah mengenal agama atau kepercayaan. Mereka sudah memeluk agama Hindu, Buddha, dan sebagian menganut kepercayaan Kapitaya. Agama Hindu lahir di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi dengan kitab suci Weda. Adapun agama Buddha dengan kitab suci Tripitaka lahir di India kurang lebih tahun 500 sebelum Masehi. Sementara itu, Kapitaya adalah sebuah kepercayaan yang memuja Sang Hyang Taya, yakni bermakna hampa atau kosong. Mereka mendefinisikan bahwa Sang Hyang Taya adalah Sang Hyang Widi Tan Kena Kinaya Ngapa Yen Ana Palah Dudu, yang artinya Tuhan itu tidak boleh diserupakan atau bahkan terlintas gambarannya di pikiran kita. Kalau sampai diwujudkan, maka itu berarti bukan Tuhan. Sedangkan para orientalis mengklarifikasikan kepercayaan nenek moyang Indonesia dalam dua jenis, yaitu animisme dan dinamisme. Apa itu animisme dan dinamisme? Animisme adalah kepercayaan masyarakat terhadap suatu benda yang dianggap memiliki roh atau jiwa. Sedangkan dinamisme adalah kepercayaan bahwa pada benda hidup maupun mati mempunyai kekuatan gaib dan dianggap bersifat suci. Masuknya Islam ke Indonesia. Berikut merupakan jalur masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, ada perdagangan. Pada taraf permulaan, saluran Islamisasi adalah melalui perdagangan. Letak Indonesia yang strategis menyebabkan munculnya tempat perdagangan yang membantu mempercepat penyebaran tersebut. Yang kedua, perkawinan. Beberapa contoh pernikahan yang dilakukan ulama dengan putri bangsawan antara lain sebagai berikut. Maulana Ishaq menikah dengan putri Prabu Blambangan yang melahirkan Sunan Giri. Syarif Abdullah yang menikah dengan putri Siliwangi melahirkan Sunan Gunung Jati. Yang ketiga, pendidikan. Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Dalam hal ini, model pembelajaran dilakukan dengan cara sederhana. Menurut Kiai Haji Sahal Mahfudz, model tersebut dinamakan dengan halaqah. Yang keempat, seni budaya. Saluran penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh ulama yang paling mahir dalam memainkan wayang. Yang kelima, tasawuf. Tasawuf adalah ajaran, cara, dan sebagainya untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Yang keenam, politik. Kebanyakan rakyat masuk Islam setelah penguasa atau rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik para raja dan penguasa tersebut sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, ada teori Mekah. Teori Mekah mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Adapun orang-orang yang membawa Islam ke Indonesia berasal dari bangsa Arab, terutama Mesir. Teori Mekah didukung oleh Buya Hamka, Van Lier, dan K.W. Arnold. Yang kedua, ada teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 dengan dibawa oleh bangsa Persia
yang sekarang menjadi negara Iran. Yang ketiga ada teori Gujarat. Teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Bangsa Gujarat atau Cambai dari India diyakini sebagai pihak yang membawa Islam ke Indonesia. Teori Gujarat didukung oleh Snow Hurgonj, W. F. Stutterheim, dan Bernard H. M. Fleet. Yang keempat, teori Cina. Ahli sejarah yang mendukung teori ini antara lain Profesor Slamet Mujana, H. J. de Graaf. Teori Cina ini didasarkan pada asumsi adanya unsur kebudayaan Cina dalam sejumlah unsur kebudayaan Islam di Indonesia. Berdasarkan sumber klonik dari Kelenteng Sampokong di Semarang yang memperlihatkan pengaruh orang-orang Cina dalam penyebaran Islam di Indonesia. Faktor penyebab Islam cepat berkembang di Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Islam cepat berkembang di Indonesia, di antaranya yang pertama, syarat masuk Islam sangat mudah. Yang kedua, upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana. Yang ketiga, Islam tidak mengenal sistem kasta. Yang keempat, Islam menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. Yang kelima, penyebaran Islam dilakukan dengan jalan damai. Yang keenam, runtuhnya kerajaan Majapahit memperlancar penyebaran agama Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.